Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai niat sederhana pendiri PAUD Melati untuk mencerdaskan bangsa dan The Indonesia Choir yang melestarikan mutiara bangsa. Berbagai keterbatasan tidak menghalangi Eka Atika menyediakan rumahnya sebagai sekolah bagi anak usia dini. Berbekal modal Rp900.000, Oma Eka membuka PAUD Melati pada pertengahan tahun 2007. Kini ia memiliki 50 murid berusia 2,5 hingga 5 tahun. Mereka belajar di PAUD ini secara gratis. Oma Eka menunjukkan pendidikan di usia dini sangat penting artinya. Apa yang ia lakukan adalah salah satu jalan memenuhi kebutuhan dan salah satu hak anak. Secara sederhana, upaya Oma Eka ini memberi harapan bagi banyak keluarga kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Bersama dengan timnya, Oma Eka percaya tekad dan komitmen dapat mengatasi tantangan untuk kemajuan PAUD Melati. Ya, saya senang lihat anak saya bisa baca. Dulunya kan belum bisa baca, sekarang udah ada kemajuan. Ya, harapan saya lah anak saya biar jadi anak yang rajin, pintar, nggak kayak emak bapaknya gitu. Bukannya saya nggak mau sekolah di TK, karena di TK itu kan pengeluarannya banyak, lebih keuangannya lebih banyak gitu. Karena di sini kan standar lah untuk kita gitu. Jadi saya bisa nabung untuk sekolah dia di SD untuk dasarnya. Ini nih lagi. Karena nggak ada biaya, saya pengen sekolahin di PAUD aja deh yang gratis. Untuk kemarin ini ya pengennya besok lanjut sekolahnya. Beginilah keadaan belajar mengajar di PAUD Melati. PAUD Melati terletak di Jalan Pisangan Baru Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini ada sekitar 50 murid dari keluarga tidak mampu yang mengenyam pendidikan di PAUD ini. Mereka mendapat pendidikan gratis di tempat ini. Terus muridnya juga alhamdulillah udah sampai punya 3 kelas. Ada yang umur playgroup 2,5 tahun, ada yang umur 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Ada lagi kelas yang mau siap buat masuk SD. Aku sewaktu itu mendengar tetangga-tetangga yang tidak mampu, aduh kepengen sekali mereka bersekolah di TK, tapi keadaannya nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Ya karena kan kita tukang cuci mah, gitu. Dia bercerita dulu nih tadinya nih, kita tukang cuci mana mampu bayar TK kan mahal, paling murah aja 100.000, mana mampu. Sedangkan nyuci aja dibayar 400.000 sebulan mah. Eka Atika atau biasa disapa Oma Eka ini tergerak untuk mendirikan tempat pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dari hasil arisan sebesar Rp900.000, wanita 54 tahun ini mulai menjalankan niatnya. Pada pertengahan tahun 2007, berdirilah PAUD Melati. Ini ruangan tamu. Aku
kasihin kursi dan segala macam ke tetangga-tetangga yang nggak punya kursi, kasihin. Bukannya kebanyakan kursi, bukan, karena ruangan mau dipakai seperti itu. Nih papan bor seperti ini, padahal ini lemari aku beli whiteboard, mainan-mainan, begitu kursi nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Ya udah jadi dapat, alhamdulillah sudah tahun ke-6. Padahal kan sekolah PAUD zaman dulu kan belum ada PAUD, 6 tahun yang lalu ya. Ya aku bilang udah sekolah main-mainan aja deh, yang penting kalian bisa baca, intinya gitu, bisa baca, bisa menulis, dan belajar matematik sedikit-sedikit. Nanti kalau kalian bisa masuk SD udah siap. Kan jadi saya penyesuaian aja, orang tua maunya separuhnya ingin calistung gitu. Kalau saya kan sambil disisipi materi-materi untuk yang kurikulum yang dulu, misalnya menempel, mewarnai, terus mozaik, apa segala macam yang ada di kurikulum saya sisipkan sedikit demi sedikit. Jadi mutunya itu tidak kalah dengan yang TK-TK punya gitu. Oh iya, ada 10 bulan ya. Bersama ketiga pengajar sukarela, Oma Eka berusaha untuk terus mendukung anak-anak meraih pendidikan. Mereka adalah para ibu rumah tangga yang pernah memiliki pengalaman mengajar. Walau tidak mendapat bayaran, mereka mengajar dengan sungguh-sungguh. Segala keterbatasan yang ada tidak menjadi halangan bagi mereka. Anak-anak ini tetap berhak mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Buku, jadi saya buatkan sendiri materinya. Nah, seperti tadi. Karena kita di sini sekolah memang lahir dari keterbatasan. Semuanya dari awal memang serba keterbatasan. Kita udah biasa dengan segala keterbatasan. Jadi kita tumbuh dengan keadaan seperti ini. Beginilah adanya. Tapi kita cuma melihat hasilnya aja. Yang lulusan dari sini, keluaran dari PAUD Melati Oma Eka ini kan masuk ke sekolah negeri, mereka berprestasi di sana. Dan untuk dilihat kendala, kita udah menganggap itu nggak ada kendala lagi, karena udah terbiasa dengan keterbatasan. Karena kita mengajar, kita maksimalkan apa yang kita ada. Harapan saya untuk kedepannya, saya ingin mudah-mudahan dari anak-anak didik kami di sini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan supaya dia menjadi orang harus menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya. Sejak suaminya meninggal pada 2008 lalu, Oma Eka mendidik dan menjaga ketiga buah hatinya seorang diri. Berbekal uang hasil sewa 7 unit kamar sebesar masing-masing Rp400.000 per bulan, Oma Eka membiayai kebutuhan keluarga. Ia juga berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Oma Eka pernah menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Pada ketiga anaknya, Dani, Rizka, dan Dio, ia selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Mereka perlu meraih ilmu setinggi mungkin. Ia juga mengajak anak-anaknya berbagi ilmu pada siapapun yang membutuhkan. Tapi mama percaya sama Rizka, sama Dani. Mudah-mudahan kalian punya rezeki bisa seperti mama, bikin PAUD. Nah, ngajak anak-anak yang tidak mampu, nanti kamu lihat yang nggak mampu buat masuk sekolah, kamu ajak ke tempat kita, ke tempat kamu punya sekolah-sekolahan, istilahnya begitu. Harapan aku tanamkan kepada anak-anak gitu. PAUD Melati adalah sebuah cerminan dari niat dan harapan Oma Eka untuk mencerdaskan bangsa. Kerinduan untuk melihat anak-anak ini memperoleh pendidikan mengalahkan banyaknya tantangan yang ada. PAUD Melati menjadi satu jalan sederhana yang memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mulai menata cita-cita akan hari depan yang lebih baik. Kecintaan kepada musik dan lagu tradisi Indonesia mengantarkan Ignatius J. Wijayanto kepada sebuah visi. Pada Februari 2008, J beserta 6 orang cikal bakal The Indonesia Choir berlatih untuk pertama kali. Sejak itu, The Indonesia Choir terus berkembang hingga saat ini.
Pada Oktober 2009, lahirlah pula The Indonesia Children Choir bagi kelompok anak. Tidak hanya mengajarkan cara menyanyi, Jay melihat komunitas ini juga bertujuan mengembangkan suatu karakter berbangsa. Konsep nyanyian Tanah Merdeka pada akhir bulan ini adalah konsep interaktif mereka yang ke-8. Sekaligus momen untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga mutiara bangsa. Bisa untuk pembinaan karakter dalam arti yang pertama itu adalah jelas teamwork, karena orang harus ngerti perimbangan, apakah aku terlalu keras atau apakah aku terlalu lembut, itu karena menyanyi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk anak-anak aku kembangkan dialog 15 menit terakhir. Jadi ini sebenarnya Socrates method. Jadi kadang aku tanyakan ke mereka, mengapa kamu terlambat? Model argumentasi biasa atau pemaparan fakta, atau juga kali lain ketika dia tidak terlambat, aku tanyakan mengapa kamu tidak terlambat, supaya dia ngerti. Karena menurut aku anak-anak sekarang sangat lemah di argumentasi yang logik begitu. Nah, rupanya dialog-dialog semacam ini yang merubah atau mengembangkan karakter anak. Dan itu by product, pertama by product, kemudian saya sadari bahwa itu bermakna sekali, kemudian aku kembangkan menjadi lebih lanjut, kira-kira begitu. Saya tidak punya planning besar dalam arti sampai kapan, dalam ukuran waktu tertentu, tapi menurut saya apa hal yang bisa dikerjakan ya aku kerjakan gitu. Dan menurut aku urgen sekali untuk mengembangkan logika anak, kemudian kemampuan pemaparan, kemudian argumentasi, ya itu aku kerjakan. Ignatius J. Wijayanto memiliki semangat dan visi yang besar terhadap kesenian, khususnya musik dan lagu tradisi Indonesia. Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini dibesarkan di Yogyakarta. Baginya, musik menyimpan banyak kekayaan yang semakin diselami, semakin memberikan mutiara-mutiara berharga. Pada Februari 2008, ia mendirikan The Indonesia Choir. Saya mendirikan The Indonesia Choir dengan harapan untuk mengembangkan musik tradisi Indonesia dalam tata suara, paduan suara, juga musik-musik nasional yang mungkin sudah tidak terlalu banyak dikenal oleh generasi sekarang. Meskipun secara artistik komposisinya sangat bagus menurut saya, dan itu harta yang harus terus dikenal oleh generasi-generasi yang akan datang. Komponis awal Indonesia itu belajar dengan serius. Mereka belajar harmoni, mereka belajar progress chord, mereka belajar penataan melodi itu dengan benar, sehingga lagu-lagu yang dihasilkan juga enak dinyanyikan maupun didengarkan. Lebih dari itu, komposisi mereka itu banyak yang jujur. Jadi
cerita tentang nyur hijau itu ya memang ada nyur hijaunya, dan mungkin beliau yang membuat aransemen ini melihat nyur hijau di pantai sehingga muncul dalam komposisi mereka, sehingga memang sungguh-sungguh mempunyai kisah, ada kisahnya lagu itu, tidak hanya sekedar bermain-main menata melodi, tapi mengangkat sebuah fenomen ke dalam tata suara. Elis Cahaya Putri, siswi kelas 10 Santo Belarminus, Menteng. Usianya 14 tahun. Ia telah 4 tahun bergabung di Indonesia Choir. Pada bulan Oktober 2009, di Indonesia Choir membuka tempat bagi anak-anak. Lahirlah saat itu di Indonesia Children Choir. Elis adalah salah seorang anggota pertamanya. Kalau untuk anak yang saya terima minimal tidak tone deaf. Tone deaf itu artinya orang, kalau yang tone deaf itu orang tidak bisa menirukan nada. Tapi anak-anak yang bisa menirukan nada biasanya saya terima aja. Tapi kalau yang kelompok yang dewasa yang di Indonesia Choir itu mensyaratkan setidaknya bisa membaca notasi supaya tidak menjadi beban dan hambatan waktu dia mempelajari lagu. Usmar Ismail konser nyanyian kemerdekaan, nyanyian tentang kemerdekaan. Tiap malam tapi bukan kami punya, kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku. Yang pasti nyanyi, terus kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, sama kalau yang udah lebih menguasain lagunya itu dipilih dari masing-masing suara satu anak untuk jadi pemimpin. Jadi melatih untuk jadi pemimpin yang baik gitu. Kebetulan dari istri saya, mungkin dia dari temennya kayaknya. Jadi ada info, ada kelompok vokal di Indonesian Children Choir. Itulah salah satu kenapa kita juga membiarkan dia tetap mengikuti di kelompok choir ini, ya karena supaya dia tetap mempunyai rasa cinta tanah air gitu. Jadi rasa nasionalismenya itu nggak luntur meskipun banyak informasi atau hiburan dari luar, ya dia juga suka, tapi sejalan dengan itu dia juga tetap suka dengan lagu-lagu dari Indonesia sendiri, lagu-lagu asli Indonesia. Sifat guru dan selalu juga karena itu dengan anak-anak bisa, dengan yang lain bisa, tapi yang paling penting adalah itu tadi, cinta bangsanya itu. Dan lagu-lagunya dia melakukan penelitian tuh. Jadi lagu-lagu daerah itu semuanya dari Apose, Papua sampai Larutane, dari Ambon segala macam. Coba ketika Indonesia itu dirajut dengan nyanyi senandung dan nyanyian semacam ini, itu kan yang setiap kali saya katakan, kesenian itu merekatkan, menyatukan kita.
dampaknya banyak. Kesatu, dia lebih menjadi lebih percaya diri, lebih riang karena memang dia senang bernyanyi. Jadi di sini dia bertemu dengan komunitas yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Kemudian lagu-lagu ini memang membuat mereka lebih mencintai negerinya, apa yang mereka miliki, apa yang kita miliki bersama. Karena yang ditanam pada mereka tidak hanya tampilan, suara, tetapi kecintaan bahwa Indonesiamu itu terdiri dari teman-temanmu yang beda suku, beda agama, mereka beda agama dan semua itu. Dan ini ternyata kesenian ini atau nyanyi ini bisa menyatukan itu semuanya. Konser nyanyian Tanah Merdeka adalah konser interaktif ke-8 yang diselenggarakan di Indonesia Choir. Akhir tahun lalu, di Indonesia Choir mendapat medali emas untuk kategori Mixed Chamber Choir pada sebuah kompetisi internasional di Vietnam. Sementara itu, adik-adik mereka di Indonesia Children Choir sedang mempersiapkan diri melalui konser ini untuk sebuah ajang kompetisi di Hong Kong pertengahan Juni yang akan datang. Di Indonesia Choir dan di Indonesia Children Choir adalah sebuah upaya melestarikan mutiara bangsa. Soekarno pernah berkata, siapa yang mau mencari mutiara haruslah berani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya. Siapa yang dengan hati kecil berdiri di pinggir saja dan tak akan terjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.